Rahayu SPD, izin bertanya Ibu, apakah setelah mendaftar ujian kita bisa mengklik simulasi ujian? Itu bagaimana itu Bu Erma? Oke, Bapak Ibu. Ibu apa tadi? Ibu moderator? Rahayu, Ibu Oke, si Bapak Rahayu Ibu. SPD. eh, pada saat di aplikasi pendaftaran UKPPG ini memang ada menu simulasi, simulasi ujian. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan jika Bapak Ibu ingin melihat bagaimana kira-kira simulasi ujiannya nanti. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik tombolnya itu nanti ya Bapak Ibu. Kasih kepada Ibu Erma, sudah terjawab ya pertanyaan dari Bu Sri Rahayu. Kita lanjut ke pertanyaan melalui raise hand. Ada Bapak Andi Nasution. Silahkan kepada Bapak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu atau kesempatan kepada kami untuk bertanya. Nah, langsung saja pertanyaannya. Di dalam aplikasi PMM kan Bu ada yang namanya tugas-tugas yang diupload ke dalam Google Drive. Apakah tugas tersebut menjadi poin penilaian juga atau tidak? Apakah penguploadan harus diselesaikan dulu baru bisa daftar UKPPG? Terima kasih. Terima kasih Bapak Andi Nasution. Untuk pertanyaannya saya ulangi Iya, lagi Bu. ya Bapak. Di dalam Ya. aplikasi, di sana terdapat tugas-tugas yang harus diupload oleh mahasiswa. Apakah tugas-tugas tersebut merupakan menjadi penilaian untuk UKIN ini? Oke, seperti itu ya Bapak Andi. Ya, ya, Bu. Iya, oke. Mungkin langsung saja kepada Ibu Ermawita untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Andi Nasution. Baik, terima kasih Bapak Andi. Tadi pertanyaannya, apakah tugas-tugas di PMM ini nanti akan masuk kepada penilaian UKIN? Jawabannya tidak akan masuk ke dalam penilaian UKIN ya Pak Andi, karena UKIN ini tersendiri. Cuman tugas-tugas di dalam PMM ini akan menjadi syarat sebagai Pak Andi nanti sebagai peserta eligible atau tidak sebagai peserta UKIN nantinya. Jadi syaratnya Bapak Andi nanti memang harus menyelesaikan terlebih dahulu tugas-tugas yang ada di aplikasi PMM, baru Pak Andi bisa mendaftar sebagai peserta UKPPG nanti Pak Andi. Jelas jawaban saya kira-kira Pak Andi? Ya, Bagaimana Pak jelas, Bu. Andi Terima Nasution? kasih. Oke, terima Ya, Bu. kasih Pak Andi Nasution. Kita Ya, beralih ke Bu. pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Oktariani S. Kepada Ibu Oktariani, silakan. Silakan Ibu Oktariani. Oh, mungkin tidak hadir ya. Oke, kita lanjut saja ya. Ada Ibu Dewi Manjayati. Kepada Ibu Dewi Man, silakan. Ya, makasih Bu. Selamat siang. Saya dari Nias Bu, dari SD. Saya mau bertanya nih Bu. Saya kan jurusan bahasa Inggris, tapi mengajarnya di SD sebagai wali kelas. Nah, apakah pengambilan video pembelajarannya nanti bisa di SD Bu? Karena di SD kami kebetulan sudah kurikulum merdeka dan sudah ada mata pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Dewi Manjayati Mendrova untuk pertanyaannya. Ibu Dewi Man ini mengajar di SD ya, Ibu ya? Iya, di SD Ya Lelewuan. sudah. Oke, Ibu Dewi Man sudah mengajar dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Iya, Jadi untuk video pembelajarannya apakah bisa mengajar di SD Ibu langsung gitu ya Ibu ya? iya, iya Ibu. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris.
Iya. Oke, terima kasih Bu Dewiman. Mungkin langsung saja dijawab oleh Ibu Ermawita. Kepada Ibu dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Dewiman untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya saya mengajar di SD Ibu gitu ya. Sementara mata pelajaran saya bahasa Inggris kan seperti itu ya Bu. Iya, Ibu. Apakah bisa saya membuat video pembelajarannya nanti di SD? Nah, Ibu Dewiman, jika memang ada mata pelajaran bahasa Inggrisnya di SD tempat Ibu mengajar, itu tidak jadi persoalan jika Ibu Dewiman nanti membuat video pembelajarannya. Jadi syaratnya tidak masalah, walaupun Ibu bahasa Inggris, tetapi selagi masih ada mata pelajarannya di SD, tidak jadi masalah. Ibu bisa membuat video pembelajaran di SD, asal ada mata pelajarannya. Iya. Oke ya, Ibu. Iya, oke, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, terima Ya, kasih sama-sama. Ibu Dewiman. Untuk selanjutnya ada Ibu Fitriana. Silahkan Ibu Fitri. Ya, silakan Ibu Fitriana. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Saya Fitriana dari Aceh, Biren, khususnya Kota Biren. Dalam video UKIN yang ingin saya tanyakan, Bu, saya kan mohon maaf nih bercadar. Apakah boleh begitu, Bu? Karena tadi di trik dan tips dari Bapak Muhammad Syahril, kalau nggak salah, maaf kalau ada salah sebut nama, kata beliau kita harus senyum ya Bu. Cuman ini saya kayak mana nampak nih Bu senyumnya, kan pakai cadar. Sekali lagi mohon maaf Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sambil langsung jawab. Oke, langsung saja Ibu Ermawita untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Ibu apa tadi? Mana dia? Saya lupa juga ini Ibu Baik, Erma. saya jawab tadi pertanyaan dari Ibu apa tadi, Ibu? Bu Fitri, Bu. Ibu Ibu Fitri Fitriana. Aceh ya. Iya. Ibu, Iya. sejauh yang saya ketahui ya Ibu, kalau masalah Iya. itu bercadar, bagaimana video pembelajarannya? Apakah nanti harus nampak muka atau seperti apa ya Ibu ya? Jadi Mm-mm. jauh ini mungkin boleh Ibu menggunakan cadar, asalkan nanti penguji tidak mempermasalahkan video Ibu dan bisa dipastikan memang yang di dalam video itu Ibu ya. Iya. Ya. Terima Jadi kasih banyak Bu pencerahannya. ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu moderator. Oke, Ibu Fitriana sudah terjawab pertanyaannya ya Ibu. Ya, baiklah selanjutnya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak Effendi. Ya, Pak. Bapak Effendi Fendi ya Bapak ya, udah dari tadi ini bertanya. Oke, langsung saja Bapak Effendi. Oke, baik. Terima kasih Bu kesempatannya dari tadi bertanya. Sebenarnya baik Bu, sebenarnya pertanyaannya udah dijawab tadi sama Bu Fitri ya. Di belajar bahasa Inggris, bolehkah mengambil videonya di sekolah yang sudah ada pelajar bahasa Inggrisnya? Boleh. Tapi lanjutan pertanyaannya mungkin ini Bu, boleh nggak itu di kelas 3 gitu kan, misalnya 3, 4, 5 atau ada kelas khusus atau boleh di kelas apa saja gitu? Itu aja Bu mungkin tambahan pertanyaannya. Oke, baik Pak Effendi ya, Pak Effendi. Ya. Untuk masalah kelasnya tidak jadi persoalan dari Bapak Effendi selama di kelas itu ada mata pelajaran Bapak. Ya. Oke, siap. Iya Bu, terima kasih Bu. Kecuali, ya, apakah di kelas 3 kalau misalnya ada pelajaran bahasa Inggris boleh di kelas 3, yang tidak boleh itu kalau misalnya di kelas itu tidak ada pelajaran yang Bapak ajarkan. Ya, masalahnya di kelas kami di sekolah kami sudah full bahasa Inggris maksudnya Bu. Sudah dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah semuanya udah bahasa Inggris sudah kurikulum mereka kan. Memang sudah full di setiap kelasnya belajar bahasa Inggris itu Bapak tinggal pilih aja Bapak Ya, mau siap di Bu. kelas berapa.
Ya, makasih Bu. Ya, Oke, Bapak Fendi sudah paham ya Pak, sudah menjawab ya. pertanyaan Bapak tadi dari Ibu Ermawita. Baiklah Bapak dan Ibu, dulu nanti kita akan lanjutkan karena akan ada penyampaian materi selanjutnya masih dengan narasumber yang sama yaitu Ibu Ermawita SPD Mkom. Kepada Ibu Ermawita dipersilahkan. Oke, baiklah Bapak dan Ibu. Ada kesalahan teknis. Mungkin untuk acaranya kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Untuk materi selanjutnya nanti kita lanjutkan setelah istirahat jam setengah 2. Mungkin langsung saja ada Ibu Ekta Sartika. Kepada Ibu Ekta, silahkan Ibu. Sudah, Ibu, silahkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Teman saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang video UKIN tadi Bu, kira-kira ada ketentuan khusus tidak untuk jumlah siswanya dalam pembuatan video itu? Atau 20 orang atau 15 orang? Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eka, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya untuk jumlah siswanya sendiri di dalam video pembelajaran itu maksimalnya atau mungkin minimalnya berapa ya Ibu? Oke, langsung saja kepada Ibu Ermawita untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sartika. Oke, baik Ibu Ekta Sartika. Mungkin tadi untuk berapa jumlah siswa di dalam video, saya rasa sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama tadi ya Ibu Ekta. Tidak ada batasan sebenarnya untuk jumlah siswanya, tergantung di sekolah Ibu itu berapa jumlah. Tidak ada ketentuan sebenarnya. Sebenarnya sudah dijawab oleh pemateri yang pertama tadi. Jadi saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi ya Ibu. Tidak ada batasan sebenarnya jumlahnya berapa. Ya, itu jawaban dari saya Ibu Ekta Sartika. Bagaimana Ibu Ekta? Jawabannya sudah cukup. Saya rasa ya Ibu ya. Kita selanjutnya untuk sesi tanya jawab langsung ke kolom chat. Di sini ada dari Ibu Ida Anis untuk pertanyaannya. Untuk penggunaan email itu apakah menggunakan email pribadi atau email belajar ID? Bagaimana itu Ibu Ermawita dari Ibu Anis? Oh, pertanyaannya tadi Ibu. Untuk akunnya sendiri itu menggunakan email pribadi atau email belajar ID? Oh, baik. Untuk emailnya, saya rasa sesuai dengan yang email Bapak Ibu yang gunakan pada saat lapor diri ya Ibu ya. Biasanya pokoknya email yang digunakan itu selagi bisa masih aktif atau digunakan untuk Google Drive-nya nanti saya rasa tidak jadi masalah mau belajar ID atau email yang lain gitu. Tapi untuk lebih bagusnya sebaiknya Ibu gunakan email belajar ID aja karena biasanya itu sudah sinkron semuanya baik di aplikasi PMM ataupun di aplikasi-aplikasi Bapak Ibu yang lain. Oke, terima kasih kepada Ibu Ermawita. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Bapak Sibulani Laila. Silahkan Bapak Sibuloni. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu. Di sini ada pertanyaan saya mengenai unggahan media pembelajaran tadi. Barangkali ini sudah dibahas, tapi masih belum jelas juga sama saya.
ini kan kebetulan juga di daerah saya itu tidak ada listrik sama proyektor. Lalu bagaimana kami yang kesulitan untuk fasilitas tersebut? Karena tidak bisa juga kami laksanakan kalau misalnya berganti membuat PowerPoint untuk ditampilkan di saat itu nanti. Dan kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang mengupload foto tadi ya. Itu harus foto bebas atau juga atau apa namanya pakai jas. Itu saja Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu Loni Laila. Untuk pertanyaannya ada 2 pertanyaan ya Bapak ya. Yang pertama untuk unggahan video pembelajarannya karena nggak ada media pembelajarannya Pak. Karena kondisi listrik yang tidak ada di daerahnya ya Bapak ya. Iya Bu Sebelumnya ya. sudah dijawab oleh Pak Sahril, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Ermawita. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk foto profilnya ya Bapak ya, itu Ya. bagaimana pakaiannya? Mungkin langsung saja dijawab oleh Ibu. Terima kasih Bapak Sibulonila ya. Tadi untuk pertanyaan Bapak yang pertama itu sudah dijelaskan oleh pemateri yang pertama sebenarnya tadi ya Pak Sibuloni ya. Tadi kalau untuk masalah di tempat Bapak tidak ada listrik gitu ya Pak ya. Tidak ada listrik. Nah, saya setuju dengan jawaban pemateri yang pertama tadi. Itu bisa Bapak siasati dengan mencari lokasi yang ada listriknya ataupun sekolah yang memungkinkan untuk Bapak melakukan pengambilan video sesuai dengan aturan ketentuan dari videonya seperti apa gitu. Baik media pembelajarannya, jumlah siswa, kemudian mata pelajarannya atau bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedua tadi untuk foto profil di aplikasi pendaftaran UKPPG ya Pak ya. Ya untuk fotonya saya rasa selagi fotonya menampilkan wajah Bapak yang jelas, saya rasa tidak jadi masalah, tidak harus foto formal sepertinya Pak. Oke Bu, terima kasih. Satu lagi catatannya jangan foto selfie. Ya itu ya Pak ya. Oke, Bapak Sibulani Laila sudah terjawab ya Pak ya untuk pertanyaan tadi. Mungkin untuk unggahan videonya, kalau misalnya nggak ada listrik ataupun media yang bisa membantu Bapak, mungkin bisa nanti cari sekolah lain yang memungkinkan untuk mensupport video pembelajaran Bapak. Dan untuk pas fotonya mungkin pas foto dengan berpakaian rapi ya Bapak Sibulani Laila ya Bapak ya. Oke, Terima kita kasih. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Wildanum. Kepada Ibu Wildanum. Ibu Wildanum. Silahkan Ibu. Sepertinya sedang mengobrol, asik mengobrol ini. Oke Ibu. Oh aduh, di close videonya ya. Oke, kita lanjutkan ke Bapak Ibu yang lainnya. Ini ada Ibu Rizky Hutami Afrilia. Udah nunjuk tangan dari tadi ini. Oke, langsung saja Ibu Rizky. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanyanya. Saya balik bertanya dengan pertanyaan pemateri yang pertama tadi mengenai masalah beda nama dengan nama asli saya dengan yang tertera di daftar UKPPG-nya. Di daftar UKPPG itu nama saya itu kurang satu kata, hanya Rizky Hutami, sedangkan nama saya itu Rizky Hutami Aprilia. Tapi untuk kesesuaian di lapor diri itu saya sudah menyertakan nama asli saya, Rizky Hutami Aprilia, termasuk itu di nama di Dapodik. Nah, kendala saya hadapi saat ini, apakah dengan nama Rizky Hutami ini saya lanjut daftar UKPPG atau bagaimana, Bu? Mohon petunjuknya. Oke, terima kasih Ibu Rizky Hutami ya. Ini pertanyaan yang tadi belum terjawab ya Ibu Rizky ya. Untuk data nama di UKPPG-nya sudah menggunakan 3 kata ya Ibu ya. Rizky Hutami Aprilia. Ya.
Sedangkan Ya, untuk dilapor dirinya hanya menggunakan 2 kata, Rizky Hutami, gitu ya, ya. Bu? Sama ini Bu, tambah lagi di NIM saya itu namanya Rizky Hutami, Bu. NIM saya yang terbit dari IPTS. Oke, Ibu. Oke, mungkin langsung saja kepada Ibu Oke. Ermawita untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rizky Hutami Aprilia. Baik, Ibu Rizky Hutami Aprilia, Ya, mengenai Bu. nama Ibu ya Ibu, itu tergantung kepada data ini sebenarnya diambil dari akun SIM PKB Ibu dan Dapodik ya Ibu. Jadi kalau misalnya memang ada ketidaksesuaian, silakan Bapak Ibu Rizky Hutami untuk mencek si akun SIM PKB-nya, kemudian Dapodiknya juga. Karena acuan pengambilan datanya itu dari sana, Ibu. Nah, kemudian untuk bagaimana proses untuk pendaftaran UKPPG, saya rasa jika memang di sistem Ibu tidak ada dipermasalahkan mengenai nama, silakan Ibu lanjutkan proses pendaftaran UKPPG-nya. Ini, Bu. Ya, Ya, Untuk perbaikan namanya itu sudah berhasil, Bu. Mungkin penarikan data ke lini tempat UKPPG-nya belum mungkin, Bu. Itu sudah saya perbaiki SIM PKB saya, Bu. oke, baik. Ibu, kalau memang sudah oke perubahan data namanya, mungkin kita tunggu saja, Ibu. Apakah nanti disinkronkan lagi perubahan data Ibu itu ke PPG atau bagaimananya, Ibu ya? Tapi Tapi kalau untuk untuk proses pendaftaran, pelaksanaan pendaftaran UKPPG, saya rasa bisa Ibu lanjutkan dulu ya, Ibu. Kalau untuk ya, masalah data nama nanti mungkin kalau memang ada kendala nanti di akhir baru kita bicarakan lagi gitu. ya, terima kasih banyak, Bu, atas petunjuknya. Sama-sama, Ibu. Oke, terima kasih kepada Ibu Aprilia. Mungkin nanti Ibu silakan dipantengin terus untuk akunnya ya Ibu ya, apakah sudah Ya, Bu. mengalami perubahan atau belum. Kita Ini, lanjut Ya. ke ini nanti kami pertanyaan. cek juga sama admin IT kami di sini ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuannya, Bu. Sama. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya melalui kolom chat. Ini ada dari Ibu Oktariska. Untuk jadwal ujian itu akan muncul setelah kita upload video UKIN 2JP atau bagaimana, Ibu? Ibu apa tadi, Ibu moderator? Oktariska. Ibu Oktariska, untuk jadwal ujian itu biasanya ditentukan oleh lini masa dari pusat ya, Ibu. Jadi bukan kita sendiri yang menentukan. Nah, itu akan muncul. Apa Sudah pertanyaan menjawab apa sih? pertanyaan dari Ibu Oktariska. Kita lanjut ke Kom- Ibu Rita Widya Astuti kepada Ibu Satu lagi Rita. pesan saya ya Bapak Ibu, perhatikan lini masa dari jadwal-jadwal baik itu ujian UKPPG atau apa, penguploadan dan selain sebagainya, jangan sampai ketinggalan atau terlewat tanggalnya. Karena kalau lewat nanti entah Bapak Ibu tidak terdaftar gitu. Jadi perhatikan lini masa yang sudah di-share ya Ibu, yang sudah ditentukan oleh orang pusat. Oke, sudah cukup jelas ya tadi pemaparan dari narasumber kita, Ibu Ermawita. Masih ada waktu 10 menit lagi Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kita lanjut ke Ibu Rita Widya Stuti. Silakan Ibu Rita. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Untuk waktu pembuatan video UKIN ini lebih baik dibuat kapan, Bapak Ibu? Apa segera mungkin atau Ya, bagaimana Ibu Rita? untuk pembuatan video UKIN sebaiknya dibuat secepat mungkin sekarang. Kalau di sekolah sedang ada kegiatan, apa boleh ditunda dulu, Bapak Ibu? Oke. Oke. Terima kasih. Enggak. No, hapus malahnya.
Suaranya hilang. Mohon maaf. Untuk pertanyaan dari Ibu Rita, untuk pembuatan video pembelajaran itu terakhir uploadnya kapan? Apakah hari ini atau sesegera mungkin? Mungkin langsung bisa dijawab oleh Ibu Ermawita kepada Ibu Ermawita. Suaranya nggak ada, Ibu. Baik, Ibu Rita Widiastuti, tadi pertanyaannya, apakah video pembelajarannya sudah bisa dibuat dari sekarang gitu ya, Ibu ya? Ya, Jawabannya bisa, Ibu. Boleh Ibu buat dari sekarang. Cuman untuk penguploadannya disesuaikan dengan lini masa waktu yang ditentukan oleh orang pusat ya, Ibu ya. Sudah baik, dikirim Bu. ke grup mahasiswa oleh pengelola PPG ya, Ibu ya. Jadi sesuaikan waktunya. Jadi sering-sering melihat lini masa untuk pelaksanaan UKPPG ini ataupun pelaksanaan kuliah guru tertentu angkatan 3 ini ya, Bapak Ibu semua. Tidak hanya untuk Ibu Rita, tapi untuk Bapak Ibu semua. Jangan sampai terlewat tanggalnya. Perhatikan lini masanya. Baik, terima kasih Ibu atas Ya, penjelasannya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah terjawab ya Ibu Rita untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke Bapak Herim Wobogulo. Bapak Herim Wobogulo, silahkan Bapak. Ya, silakan Bapak Herim Wobogulo untuk pertanyaannya. Oke. Belum terdengar suaranya. Oke, kita lanjut yang lain ya. Iya, halo Bu, selamat siang. Oke, selamat siang Pak. Bu, kebetulan perkenalkan nama saya Herim Bowogule dari SMA Advenias. Kebetulan di Kabupaten Nias ini Bu sering padam lampu. Nah, bagaimana solusinya nanti Bu pada saat ujian UTBK jika itu tiba-tiba padam lampu Bu? Otomatis kalau di Nias ini Bu padam lampu, maka otomatis hilang juga sinyalnya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Herim Bowogulo ya. Ini Bapaknya dari Nias ya Bapak ya. Untuk Iya, Ibu. pertanyaannya nanti kalau misalnya ada ujian UTBK ya Bapak ya, kemudian Iya, ada Ibu. mati lampu, itu bagaimanakah proses ujiannya? Apakah bisa ujian susulan atau bagaimana? Mungkin langsung saja Ibu Hermawita untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Herim Bowogulo. Baik, Bapak Herimbowo Gulo ya. Pertanyaannya jika pada saat UTBK ini ya, Pak ya, Iya, iya eh, Ibu. ujiannya mati lampu itu bagaimana? Nah, jadi kalau saran dari saya ya Pak, mungkin Bapak bisa mencari lokasi yang memang kecil kemungkinannya untuk mati lampu pada saat Bapak melaksanakan ujian UTBK itu Pak. Kalau memang di lokasi Bapak sering mati lampu, mungkin bisa pindah atau jalan-jalan dulu ke daerah lain yang kecil kemungkinan mati lampu. Atau kalau misalnya Bapak apa namanya mau menyediakan peralatan, mungkin Bapak bisa menyediakan genset ya Pak ya. Kalau satu lagi kendalanya memang kalau mati lampu biasanya sinyal pun hilang itu ya Pak ya. Jadi lampu dan sinyalnya tolong dikondisikan pada saat pelaksanaan UTBK itu ya Pak. Minimal sehari itu aja Bapak pindah lokasi ke yang memang daerahnya kecil kemungkinan untuk mati lampu pada saat itu Pak. Baik, Bu. Terima Itu kasih. saran dari saya. Gimana Bapak Herim Bowogulo ya, mungkin kalau misalnya Bapak pakai laptop mungkin dicas dulu penuh laptopnya ya Bapak Herim Bowogulo ya. Oke, Ibu. Oke, Terima baik. kasih. Iya, terima kasih. Kembali Bapak Herim Bowo. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Ini melalui kolom chat. Ini ada dari Ibu Lutfi, bentar. Lutfi Afdilaziz, izin bertanya, untuk video 30 menit, apakah ada ketentuan menitnya, misalnya di bagian pendahuluan kegiatan inti dan penutup, misalnya pendahuluannya maksimal 5 menit, intinya 20 menit, dan penutupnya 5 menit. Mohon pencerahannya.
Mungkin langsung saja kepada Ibu Ermawita. Baik, pertanyaan dari siapa tadi, Ibu Dari moderator? Lutfi Afdil Aziz. Bapak Lutfi Bapak Lutfi. Lutfi Abdul Aziz ya. Kalau misalnya video 30 menit tadi, apakah ada ketentuannya? Misalnya pendahuluan berapa, kegiatan inti berapa gitu ya. Jadi untuk ketentuannya, karena video 30 menit ini sudah merupakan hasil editing dari video yang asli, jadi saya rasa tidak ada ketentuan menitnya berapa untuk pendahuluan atau pokoknya jumlah durasi videonya adalah 30 menit untuk hasil yang sudah diedit dari video pembelajarannya. Dan kemudian di dalam video 30 menit yang paling penting itu ya Bapak Ibu harus nampak langkah-langkah dari kegiatan pembelajarannya, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, apa semuanya sampai akhir. Oke, terima kasih kepada Ibu Ermawita. Mungkin ada tambahan dari Bapak Sahril. Langsung saja Pak Sahril. Terima kasih banyak Bu Indonesia. Mungkin ini saya mau nambahin sedikit ya. Tadi kan benar kata Bu Erma tuh ya, tidak ada masalah. Namun Bapak Ibu saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, jangan pula nanti ketika di video edit 30 ya, memang ada di fullnya. Cuman pas di video edit 30 itu Bapak bilang ada diskusi. Cuman posisi diskusinya tuh nggak nampak gitu Bapak Ibu. Paham nggak maksud saya ya Bapak Ibu? Dipotong langsung gitu. Cuman ada tulisan diskusi atau misalnya Bapak Ibu bilang diskusi langsung udah pindah ke langkah selanjutnya gitu Bapak Ibu. Paham enggak ya? Artinya ada sedikit dari potongan yang akan dikerjakan dari langkahnya. Misalnya orientasi masalah. Jadi bukan hanya tulisan orientasi masalah atau misalnya Bapak Ibu ayo kita orientasi masalah gitu, bukan, tapi sampai sedikit ke masalah yang diberikan atau stimulus yang diberikan pada saat Bapak Ibu memberikan video, memberikan pembelajaran gitu ya Bapak Ibu maksudnya. Paham ya Bapak Ibu? Seperti itu tambahannya. Jadi tidak full, namun memperlihatkan istilahnya itu adalah tangkapan layar dari kegiatan Bapak Ibu untuk langkah yang itu, gitu ya. Jangan pula hanya membilang saya dibagi diskusi gitu ya, saya dibagi diskusi, namun kegiatan diskusinya nggak nampak gitu, hanya dibagi diskusi aja ditulis di situ gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Sahril. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin kita istirahat terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu untuk kita akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai UKIN yang akan disampaikan oleh disampaikan oleh Ibu Ermawita SPD MKOM. Kepada Ibu Ermawita kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, pada siang hari ini mungkin saya akan kasih uji kinerja ya Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu masih fokus ya Bapak Ibu? Sudah makan semuanya? Gimana Bapak Ibu? Sudah makan? Sudah isi amunisi tadi ya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan mudah-mudahan di siang hari ini masih fokus untuk mengikuti materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Mungkin di aplikasi uji kinerja ini tidak banyak nantinya, tetapi intinya di aplikasi UKIN ini Bapak Ibu akan disampaikan materi tentang bagaimana penguploadan dokumen dari uji kinerja itu sendiri ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan
share screen terlebih dahulu materi dari saya. Ini gimana Bapak Ibu, suara saya masih kecil? Suaranya kuat. Ini masih kecil Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Sudah jelas ya Bapak Ibu? Masih kecil ya Bapak Ibu? Oke, baik. Saya izin share screen ya Bapak Ibu untuk materi kita siang hari ini, yaitu tentang panduan aplikasi uji kinerja bagi peserta UKPPG. Baik, saya akan slide show terlebih dahulu untuk materi ini. Untuk materi aplikasi panduan uji kinerja UKPPG bagi peserta ini, saya juga mengacu kepada materi dari Ada para peserta, apakah terdengar suara Ibu Ermanya, Bu? Bilang, tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, menjelang kita tunggu Ibu Ermanya, kita lagi mencari jaringan. Ini Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Masih semangat ya untuk pemateri kita pada siang hari ini? baik, Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar? Sudah ya Bapak jelas. Ibu, saya ulang share screen lagi untuk materi siang hari ini. Baik, untuk materi siang hari ini saya juga mengacu kepada panduan aplikasi uji kinerja UKPPG untuk pesertanya dari BP3. Jadi untuk alamat aplikasi atau websitenya ada sedikit perbedaan dari yang tadi ya Bapak Ibu. Untuk kalau tadi untuk aplikasi pendaftaran itu hanya ukppg.bp3.kemdikbud.go.id. Sementara untuk UKIN ini ada tambahan UKIN di depannya baru strip ukppg.bp3.kemdikbud.go.id. Nah, ini linknya ya Bapak Ibu. Kemudian saya akan masuk kepada tampilan dari aplikasi uji kinerja ini sendiri. Jadi pas kita memasukkan alamat web yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, dia akan ke tampilan halaman login. Di mana halaman login ini terdiri dari beberapa kolom ya Bapak Ibu. Ada kolom username dan kolom password. Ada sedikit perbedaan dari aplikasi pendaftaran tadi. Di aplikasi UKIN ini ada kode CAPTCHA yang Bapak Ibu masukkan, di mana kode CAPTCHA ini merupakan hasil penjumlahan pada kolom sebelah kiri ini. Jadi untuk username-nya sendiri untuk masuk ke aplikasi UKIN ini, Bapak Ibu masih tetap memasukkan nick
Jadi username-nya di sini adalah nick Bapak Ibu sendiri. Kemudian untuk passwordnya sama dengan yang tadi 1, 2, 3, 4, 5 bintang. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan passwordnya, baru masukkan kode CAPTCHA yang merupakan hasil penjumlahan. Kemudian Bapak Ibu bisa mengklik tombol login. Nah, ini langkah-langkah untuk login aplikasi uji kinerja atau UKIN. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu login ke tampilan aplikasi UKIN ini, Bapak Ibu akan ditampilkan halaman dashboard. Di mana halaman dashboard ini menampilkan yang pertama tentang uji kompetensi program pendidikan profesi guru dan uji kinerja. Kemudian di sini ada perannya Bapak Ibu sebagai peserta serta instansi. Instansi ini biasanya asal sekolah dari Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian di sebelah kiri ini ada dua menu dashboard dan menu dokumen UKPPG, di mana menu dokumen UKPPG inilah yang akan Bapak Ibu gunakan untuk mengupload video pembelajaran dan link video pembelajaran nantinya. Baik, Bapak Ibu, di sini ini merupakan tampilan menu pada saat Bapak Ibu mengklik menu dokumen UKPPG. Jadi di halaman ini nanti ada keterangan periode upload dokumen kira-kira jangka waktunya sampai kapan. Kemudian di bagian bawah ada bagian perangkat pembelajaran dan video pembelajaran, di mana di bagian video perangkat pembelajaran ini digunakan untuk Bapak Ibu mengupload file perangkat pembelajaran Bapak Ibu masing-masing. Sementara di bagian video pembelajaran ini merupakan menu yang Bapak Ibu gunakan untuk mengupload file video pembelajaran dalam bentuk link. Ini lebih kurang tampilan dari dokumen UKP PPG-nya ya Bapak Ibu. Kemudian saya akan lanjut bagaimana langkah-langkah mengupload dokumen perangkat pembelajaran. Jadi pada saat Bapak Ibu mengklik dokumen UKPPG tadi, dia akan menampilkan dua menu yaitu perangkat pembelajaran dan video pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengupload dokumen perangkat pembelajaran, Bapak Ibu silakan klik bagian perangkat pembelajaran, kemudian pilih atau klik tombol upload file. Pada saat Bapak Ibu mengklik tombol upload file, maka dia akan mengarahkan ke tampilan tombol upload file dan di bagian bawah ada cancel dan tombol simpan. Kalau Bapak Ibu mau mengupload dokumennya, silakan Bapak Ibu klik tombol upload file, kemudian pilih folder penyimpanannya dan maksimal ukuran filenya ini adalah 10 MB ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ukuran file perangkat pembelajaran Bapak Ibu lebih dari 10 MB, itu silakan dikompres terlebih dahulu atau Bapak Ibu sesuaikan ukuran filenya nanti. Dan yang paling penting juga di sini untuk jenis filenya itu berbentuk PDF untuk perangkat pembelajaran. Setelah Bapak Ibu mengupload file perangkat pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa mengklik tombol simpan pada bagian bawah ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah mengklik tombol simpan, maka nanti dia akan menampilkan apakah Bapak Ibu datanya sudah berhasil disimpan atau belum gitu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah ini tadi langkah-langkah mengupload dokumen ya Bapak Ibu. Jika sudah berhasil Bapak Ibu simpan, maka pada bagian sebelah kiri ini Bapak Ibu lihat kalau tadi ini belum upload ya, statusnya belum upload. Kalau sudah Bapak Ibu upload file tadi, maka di sebelah
kiri atas dari bagian perangkat pembelajaran ini akan berubah statusnya menjadi sudah upload dan berwarna hijau. Nah, kemudian selanjutnya, jika Bapak Ibu ada perubahan file misalnya, Bapak Ibu bisa mengganti file yang Bapak Ibu upload dengan mengklik tombol upload file. Jadi tetap tombol upload file. Kemudian Bapak Ibu pilih tombol checklist warna merah di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih tombol ya hapus ya Bapak Ibu. Jadi ini ada langkah-langkahnya. Kalau Bapak Ibu ingin mengedit dokumennya, klik tombol upload file, kemudian klik ikon silang pada tampilan dokumen sebelumnya yang sudah Bapak Ibu unggah, kemudian baru klik tombol ya hapus pada pop-up konfirmasi yang muncul ketika Bapak Ibu mengklik tombol silang merah ini. Selanjutnya, Bapak Ibu klik tombol upload file untuk mengunggah file yang baru atau yang akan menggantikan file Bapak Ibu yang sebelumnya sudah diunggah. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa tekan tombol simpan. Bentar ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengunggah file baru pengganti dokumen yang Bapak Ibu gantikan tadi, maka Bapak Ibu bisa mengklik tombol simpan kembali. Lalu klik tombol OK pada pop-up yang muncul pada saat Bapak Ibu mengklik tombol simpan. Lanjut, kalau tadi bagian langkah-langkah untuk mengupload dokumen perangkat pembelajaran. Di sini saya lanjutkan langkah-langkah mengupload dokumen video pembelajaran. Jadi mungkin langkah-langkahnya lebih kurang sama ya Bapak Ibu, cuman yang berbedanya adalah di pilihan yang kita ambil. Kalau tadi bagian perangkat pembelajaran, Bapak Ibu bisa mengambil kolom video perangkat pembelajaran, sedangkan kalau Bapak Ibu ingin mengupload link video pembelajaran, Bapak Ibu bisa mengklik bagian video pembelajaran, kemudian klik upload file seperti yang tadi. Kemudian pada bagian tautan, Bapak Ibu bisa mengcopy paste link dari video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu upload ke Google Drive. Setelah itu, Bapak Ibu bisa mengklik tombol simpan. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengklik tombol simpan dan mengisi link video pembelajaran 30 menitnya, maka nanti akan muncul tampilan pop-up, kemudian Bapak Ibu klik OK. Nah, setelah Bapak Ibu mengupload link video pembelajaran 30 menitnya, nanti status video pembelajarannya akan berganti jadi sudah upload dengan berwarna hijau pada bagian kiri atas seperti perangkat pembelajaran yang tadi. Kemudian langkah-langkah mengedit dokumennya. Langkah-langkah mengedit dokumen jika Bapak Ibu mungkin ada kesalahan link atau mau mengganti link, caranya juga sama. Bapak Ibu klik tombol upload file, kemudian Bapak Ibu klik tombol ikon silang untuk menghapus link video yang sudah diunggah sebelumnya. Kemudian klik tombol ya hapus pada pop-up konfirmasi. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengklik tombol simpan dan klik OK pada pop-up. Oke Bapak Ibu, itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk aplikasi uji kinerja
UKPPG. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, mungkin boleh disampaikan melalui moderator ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Ermawita. Terima kasih. Kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk pembicara kita pada siang hari ini. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya ilmu yang kita dapatkan mengenai aplikasi UKIN UKPPG ini. Dan sebelumnya saya juga mengapresiasikan kepada seluruh hadirin, peserta Bapak dan Ibu yang telah menyimak dengan seksama penyampaian materi yang telah disampaikan oleh dua pemateri kita. Yang pertama tadi ada Bapak Muhammad Saril Harahap SPD MPD mengenai materi bimbingan teknis persiapan uji kinerja, kemudian ada Ibu Ermawita SPD MKOM mengenai aplikasi peningkatan penguji UKPPG dan juga aplikasi UKIN UKPPG atau uji kinerja. Baiklah Bapak dan Ibu, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Untuk materinya bisa dari materi yang disampaikan oleh Bapak Syaril ataupun materi dari Ibu Ermawita mungkin. Langsung saja. Yang pertama ada Ibu Mariana SPD. Silahkan Ibu Mariana. Ibu Mariana. Oke, mungkin kita lanjutkan ke Ibu Nova Kesumawati. Ibu Nova, ya silahkan Ibu. Ibu, suaranya belum kedengaran. Coba dites lagi, Ibu. Ya sudah kedengaran. Silakan, Ibu. Halo Ibu, saya Nova Kusmawati, mau izin sedikit bertanya Bu. Mungkin pertanyaannya agak menyimpang dari materi ya Bu. Iya, Saya silakan, Ibu. yang ingin saya tanyakan, saya kan sudah selesai nih Bu pembelajaran modulnya. Tapi kok nama saya masih ada di daftar yang belum tuntas ya Bu. Mohon infonya ya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Nova Kesumawati. Mungkin langsung saja dijawab oleh Ibu Ermawita. Pertanyaannya, Ibu Nova Kesumawatinya sudah selesai ya untuk mengupload pembelajaran modulnya, tetapi statusnya masih belum tuntas ya Ibu Nova ya. Iya Bu. Oke, tunggu sebentar ya Ibu. Baik, Ibu Nova Kesumawati, tadi pertanyaan Ibu di aplikasi PMM, Ibu sudah menyelesaikan semua modul pembelajaran ya, Ibu. Tetapi di status apa tadi Ibu? Status ketuntasan di PMM-nya kok belum Bu ya Bu? Belum tuntas Bu. Oh, status penugasan PMM-nya belum gitu. Iya. Baik, Ibu, mungkin semua ada prosesnya ya Ibu ya. Jadi mungkin ditunggu dulu. Jika tidak ada perubahan beberapa waktu ini, mungkin bisa dihubungi kami dari PPG ya Ibu ya. Satu lagi, boleh Ibu cek juga di aplikasi pendaftaran UKPPG, apakah Ibu sudah memenuhi untuk mendaftar sebagai peserta uji kinerja ya Ibu ya. Ya Bu, oke terima kasih Bu. Nanti akan saya coba komunikasikan juga dengan admin IT tentang status Ibu Nova Kesumawati ya Ibu ya. Nova Kesumawati. Oke, baik. Sedikit tambahan Bapak Ibu semua. Jadi aplikasi uji kinerja tadi bisa Bapak Ibu gunakan jika Bapak Ibu sudah terdaftar di aplikasi UKP PPG tadi, yang di aplikasi pendaftaran tadi. Jadi Bapak Ibu tahapannya seperti ini. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua pembelajaran di aplikasi PMM,
nanti sesuai dengan lini masa waktu pendaftaran UKPPG, Bapak Ibu silakan mendaftar melalui aplikasi pendaftaran yang saya jelaskan tadi pagi. Kemudian setelah Bapak Ibu menyetujui untuk mengikuti ujian, baru Bapak Ibu bisa login ke aplikasi uji kinerja UKPPG yang saya jelaskan barusan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak terdaftar di aplikasi pendaftaran UKPPG, maka Bapak Ibu tidak bisa login ke aplikasi UKIN. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa login ke aplikasi UKIN UKPPG ini nanti setelah Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai peserta UKPPG nanti. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu cobakan sekarang sesuai dengan langkah-langkah yang saya coba jelaskan tadi, itu belum bisa aktif usernya ya Bapak Ibu. Jadi user name-nya atau penggunanya ini aktif nanti setelah datanya sinkron dari aplikasi pendaftaran yang tadi. Itu mungkin Bapak. Baik, Ibu Nova Kusumawati, barusan sudah dicek oleh admin IT kami. Kalau status Ibu di PMM itu semuanya sudah tuntas ya Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang lain pun kalau misalnya ada kendala di aplikasi PMM atau apa boleh menghubungi kami dari PPG IPTS ya Bapak Ibu. Ya, bagaimana Ibu Nova Kusumawati? Silahkan dicek aja lagi akunnya Ibu. Oh iya Bu, masih dicek ini Bu. Terima kasih masukan dan informasinya Bu. Oke, Bapak Ibu, Oke, terima ini kasih. ada muncul di kolom chat ya. Mungkin saya langsung ya Ibu moderator. Ada izin bertanya Bu, file videonya kan 2 Bu. Jadi dibuat folder berbeda ya. Nah, ini mungkin akan saya jelaskan aja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mengupload filenya itu boleh di dalam satu folder. Jadi di dalam satu folder aja ya Bapak Ibu. Ada 2 file nanti, file video 30 menit dan file video 90 menit. Mungkin di sini akan saya coba demokan sedikit ya Bapak Ibu bagaimana proses penguploadan video 30 menit dan 90 menit dalam satu folder di Google Drive ya Bapak Ibu. Izin saya share screen dulu. Baik, Bapak Ibu, saya akan coba demokan bagaimana cara mengupload file video 2 file di dalam satu folder. Jadi terlebih dahulu silakan Bapak Ibu buka Google Drive-nya masing-masing. Seperti tampilan saya ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa pilih drive saya. Kemudian buat folder baru ya Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah tampilan Google Drive saya ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu boleh pilih drive saya terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu silakan buat folder baru. Folder baru ini boleh Bapak Ibu buat foldernya namanya video pembelajaran. Ini saya contohkan aja ya Bapak Ibu. Jadi nama foldernya video pembelajaran. Kemudian kita klik tombol buat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan klik folder video pembelajaran tadi. Dan Bapak Ibu silakan upload file dari video pembelajaran Bapak Ibu yang durasi 30 menit dan 90 menit. Jadi klik tombol upload file.
Kemudian Bapak Ibu pilih file video yang akan Bapak Ibu upload. Di sini saya contohkan, saya sudah membuat video 30 menit dan 90 menit. Kemudian saya klik open. Kita tunggu proses penguploadannya. Nah, untuk durasi penguploadan ini tergantung ukuran file Bapak Ibu masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian satu lagi tergantung kecepatan jaringan Bapak Ibu masing-masing. Kita tunggu sebentar untuk penguploadan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ada videonya, silahkan dicoba-coba saja ya Ibu ya. Oke, kita tunggu proses penguploadannya. Mungkin untuk video 90 menit itu durasi penguploadannya mungkin lebih lama ya Bapak Ibu. Sesuai dengan kapasitas ukuran filenya. Bentar ya Bapak Ibu, sedikit lagi. Baik, setelah kedua file video Bapak Ibu sudah terupload di sini, Bapak Ibu boleh mengambil drive-nya yang tadi, kemudian pilih folder penyimpanannya, video pembelajaran ini, kemudian Bapak Ibu boleh klik kanan, bagikan link. Bagikan. Kemudian yang paling sering ada kesalahan di sini, Bapak Ibu tidak membuka aksesnya. Jadi jangan lupa foldernya ini dibagikan atau di-share ya Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu memilih aksesnya sudah ter-share, Bapak Ibu boleh mengklik salin link. Link inilah yang Bapak Ibu akan kopikan ke aplikasi UKIN pada bagian video pembelajaran yang tadi. Oke, mungkin itu sedikit cara ya Bapak Ibu, bagaimana cara mengupload di Google Drive untuk dua video dengan durasi yang berbeda. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Ermawita. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya untuk cara penguploadan video pembelajaran baik yang 30 menit ataupun durasinya yang 90 menit. Baiklah Bapak dan Ibu, ini di sini banyak yang bertanya untuk PPT ataupun materi akan kita kirim nanti lewat WhatsApp grup ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Kandida Melin Boru Panggabayan. Silakan Ibu Kandida. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Sedikit mau bertanya, apakah di dalam video tersebut nanti ada nggak kapasitas untuk penguploadannya harus sekian seperti itu Bu, atau bebas? Terima kasih Bu. Baik, Ibu Kadinda, mungkin langsung saja dijawab oleh Ibu Ermawita. Sebenarnya ini pertanyaannya sudah terjawab. Kapasitas dari video yang diupload. Kira-kira berapa? Kira-kira berapa mega? Kalau untuk kapasitas videonya tergantung durasi Ibu berapa menitnya Ibu. Semakin panjang durasi menitnya biasanya kapasitas videonya semakin tinggi ya Bapak Ibu Kandinda. Cuman
Untuk batasan berapa ukuran videonya ini tidak ada ketentuan berdasarkan juknis, cuman Bapak Ibu sesuaikan aja di Google Drive-nya nanti muat atau tidak gitu. Oke, bagaimana Ya, Ibu Kadinda? Jadi ya tidak Bu. ada batasannya ya Bapak Ibu ya? Tidak ada ketentuan sebenarnya Ibu. Cuman kalau semakin besar kapasitas video itu kan durasi penguploadannya lebih lama itu. Iya, Itu. iya Bu. Jadi kalau misalnya durasi video Ibu Kandinda mungkin lebih besar, siapkan aja Google Drive, kapasitas Google Drive-nya, kemudian eh, kecepatan jaringannya pun juga dikondisikan Ibu supaya proses penguploadannya lebih cepat gitu. Mungkin itu jawaban dari Oke. saya Kak Ibu Kandinda, karena di Juknis PPG sendiri pun juga tidak ada batasan kira-kira kapasitas videonya berapa. Yang ada di Juknis hanya kapasitas eh, file perangkat pembelajaran. File perangkat pembelajaran itu 10 MB paling maksimal gitu Ibu Kandinda. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, bagaimana Ibu Kandinda? Oke, satu lagi nih Bu. Tadi kurang Ya, menyimak silakan. saya. Yang misalnya dalam pembuatan atau mendaftar untuk UKKPG-nya berarti melalui link yang Ibu share Iya. tadi ya Bu, ya, yang Ibu beritahu setiap mau memasukkan atau mau mendaftar video atau mau UKIN tadi ya Bu, ya, yang Ibu share atau Ibu Baik, berikan Ibu materi tadi. Kandinda, untuk pendaftaran dengan aplikasi UKIN ini berbeda alamatnya. Cuman username-nya itu sama. Username-nya sama-sama dengan nick ya, Ibu. Cuman alamatnya aja yang berbeda, alamat websitenya aja yang berbeda, Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ragu, nanti mungkin akan saya share linknya melalui WA group yang sudah disediakan oleh pengelola PPG IPTS ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Terima kasih Ibu Kandinda. Untuk selanjutnya kita ke Ibu Heni Juliani Hasibuan. Kepada Ibu Heni, disilahkan. Oke, Ibu Heni, masih mute Ibu. Audionya silahkan di-unmute dulu. Kemana ini larinya Ibu Heni? Ibu Heni? Heni Juliani Hasibuan? Ya, Ibu Heni ingin bertanya, Ibu? Oh, sepertinya tidak ya. Oke lah. Oke, kita lanjutkan. Untuk pertanyaan selanjutnya ini sama Bapak Markus Hulu. Kepada Bapak Markus, disilahkan Bapak. Oh, baik Bu. Terima kasih Bu. Sebenarnya sudah terjawab tadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya Oke. soal penguploadan video. Mm-mm. Nah, sekarang yang saya tanyakan ini Bu soal apa tadi ya? Mencetak kartu ujian. Saya kurang tahu di di PMM itu tidak ada eh, tempat untuk mencetak kartu ujian. Di mana kira-kira itu? Itu aja sih Bu. Baik, Bapak Markus Hulu, mungkin langsung saya jawab saja ya Bapak Markus Hulu. Memang kalau untuk cetak kartu ujian itu tidak ada di aplikasi PMM, Bapak. Tapi cetak kartu ujian ini ada di menu pendaftaran UKPPG yang saya jelaskan tadi pagi, Bapak. Jadi berbeda antara PMM dengan aplikasi pendaftaran UKPPG, Bapak. Itu mungkin jawaban dari saya, Bapak Markus Hulu. Ya, bagaimana Bapak Markus? Sudah terjawab ya Bapak ya. Jadi dia untuk cetak kartu ujiannya itu ada di menu pendaftaran ya Bapak Markus ya. Oh, tapi di sini Bu tidak ada loh. Ini sedang saya buka-buka soalnya. Jadi belum terdaftar ke sini. Atau mungkin nantilah di WA Group nanti baru bisa inilah ya.
Kalau di sini masih saya buka-buka masih belum muncul apanya. Tidak, nanti setelah Bapak Ibu selesaikan pendaftaran nanti ada cetak kartu ujian. Oh gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bapak Markus Hulu. Kita beralih ke Ibu Nur Haida. Kamera videonya masih off ya. Oke, lanjut ke Bapak Robert Nurman. Silakan Bapak Robert. Bapak Robert Nurman mau bertanya, Bapak? Oke, kita lanjut saja ke Ibu Meilina Sari yang udah tunjuk tangan dari tadi. Silakan Ibu Meilina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau tanya Bu mengenai tadi pendaftaran UKP PPG. Nah, itu sebelumnya kemarin saya sudah mendaftar UKP PPG, tetapi untuk username itu kan menggunakan nick dan passwordnya menggunakan 12345 bintang. Tapi kemarin saya tidak memakai itu, memakai alamat email. Kira-kira nanti berpengaruh atau tidak atau bagaimana? Atas nama siapa Ibu? Meilina Sari. Meilina Sari. Iya. Ibu Mei spasi Lina spasi Sari ya Ibu ya? Mei spasi Lina Sari. Lina Sarinya digabung Ibu? Iya. Baik, Ibu bukan di PMS. Iya. Ibu Melina, Ibu sudah pastikan loginnya di aplikasi pendaftaran UKPPG itu, Ibu? Iya, kemarin itu kan di bawah di apa namanya di PMM itu di bawahnya kan ada tulisan daftar UKPPG. Nah, itu yang saya klik. Setelah diklik habis itu harusnya kan muncul username dan juga password. Tapi kayaknya sepertinya kemarin saya pakainya pakai alamat email karena belum tahu kalau harusnya memakai nick dan juga passwordnya 12345 bintang Baik, itu. Ibu. Mungkin kalau jawaban dari saya, boleh Ibu coba nanti login lagi dengan alamat web yang sudah saya jelaskan tadi pagi ya, Ibu. Kemudian Ibu login lagi, kemudian lihat di tampilan aplikasi pendaftarannya apakah Ibu sudah mengklik mengikuti ujian atau belum. Jadi kalau misalnya di statusnya Ibu sudah mengklik mengikuti ujian, kalau tidak ada kendala yang lain, saya rasa tidak jadi masalah. Tadi ini Bu. Cuman kalau berdasarkan panduan dari BP3 yang membuat aplikasi ini sendiri, itu memang untuk username-nya itu login dengan menggunakan nick, Ibu. Iya. Tapi gini Bu, tadi kan saya sudah coba untuk buka kembali. Nah, itu di situ sudah ada bahasa mengikuti gitu. Cuma nanti kalau untuk selanjutnya bagaimana untuk mungkin penguploadan di UKIN PPG tadi kan alamatnya berbeda dan untuk masuk di UKIN PPG tadi kan harus menggunakan username, nick dan juga password yang sama gitu. Sedangkan saya masuk di awal hanya menggunakan email gitu. Apakah nanti berpengaruh Ya, atau makanya tidak? saya sampaikan tadi, coba Ibu login ulang lagi. Kalau memang Oke. sudah mengikuti di sana, boleh Ibu, kan boleh di tombol mengikuti itu boleh, jika ada perubahan boleh dibatalkan dulu, kemudian Ibu klik lagi mengikuti, boleh. Tapi kalau memang sudah di sana, di sebelah first taker itu sudah statusnya mengikuti, saya rasa tidak jadi masalah. Nanti kan walaupun ragu boleh lihat setelah lini masa pendaftaran ini selesai, boleh untuk dicek lagi apakah Ibu sudah masuk sebagai peserta UKPPG atau belum. Oh, begitu. Berarti harus di log out dulu baru masuk lagi ya, Bu ya? Iya, coba dicek lagi, Ibu. Sekali lagi, memastikan apakah Ibu sudah mengklik mengikuti ujian atau belum gitu. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Oke, terima kasih Bu Meilina Sari. Ini ada pertanyaan dari lewat kolom chat. Ada Ibu Welin Aryani. Izin bertanya Bapak Ibu untuk nilai UKPPG UKIN berapa ambang batas nilai lulusnya?
Nilai apa, Ibu? Nilai UK PPG UKIN. Untuk nilai UK PPG UKIN, Pertanyaan dari siapa tadi, Ibu? ini Berapa lewat ambang lewat Ibu kolom chat. Welin ya? Welin Aryani ya? Ya, betul sekali. Untuk nilai UKPPG berapa ambang batas nilai lulus? Untuk batas nilai ambang batas nilai supaya Ibu dinyatakan lulus itu nilainya B minimal, Ibu. Kalau rank nilainya dari 76 sampai dengan 84. 85. 76 sampai 85. Ibu Welin Aryani. Oke, tadi sudah terjawab ya Ibu Welin Aryani ya, untuk ambang batas nilai lulusnya itu B 76 sampai 85. Begitu ya Ibu Ya. Erma? Barusan Ibu Welin sudah dicekkan nilai Ibu sama admin IT-nya itu nilai Ibu aman ya Ibu, nilai Ibu A Ibu. Saya rasa tidak jadi persoalan. Jadi aman ya Ibu. Ibu Welin. Oke. Jadi terkhusus untuk Ibu Welin Aryani ini udah mencapai ambang batas ya nilainya. Ya, jadi nilai Ibu Welin secara tidak langsung sudah terspill di sini ya. Oke, terima kasih Bu Hermawita. Kita lanjut saja untuk pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Bedaliu Laila. Kepada Bapak Bedaliu, disilahkan. Bapak Bedaliu. Oke, kita bergeser ke bawah sedikit. Ada Bapak Effendi SPD. Silakan Bapak Effendi. Terima kasih Bu waktunya untuk bertanya. Baik Bu, tahapan dari proses UKIN dari Ibu itu dimulai dari proses pendaftaran PPG kan Bu. Nah tadi saya cek situsnya tadi, webnya tadi udah saya klik dan tidak bisa login. Itu belum terdaftar. Nah proses pendaftaran selesai itu di batas yang mana Bu? Karena yang saya itu sudah sampai di proses bahwasanya itu sudah selesai pendaftarannya gitu Bu. Itu seperti apa Bu prosesnya Bu? Baik Bapak Effendi. Jadi Bapak Effendi untuk pendaftaran ini sendiri Bapak Effendi silakan login melalui aplikasi UKPPG .bp3.kemdikbud. Kemudian nanti masukkan username dan passwordnya nick dan passwordnya 12345 bintang. Nah, kemudian nanti yang paling penting yang harus Bapak pilih di bagian pendaftaran UKPPG ini adalah mengikuti ya Pak ya, mengklik tombol mengikuti kayak mengikuti ujian ya Pak ya. Jadi kalau Bapak sudah mengklik tombol mengikuti, maka di sebelah daftar ujian itu nanti akan tampil Bapak sudah memilih mengikuti itu. Kalau Bapak sudah mengklik tombol saya mengikuti ujian, maka Bapak Ibu Bapak Effendi sudah terdaftar sebagai peserta UKPPG. Tapi sudah Bu, sudah prosesnya sudah sampai situ punya saya. Sudah sampai di situ, sudah sampai mengikuti, tapi saya login ke UKIN-nya tadi belum bisa gitu Bu. Oke, baik. Kalau untuk UKIN Bapak, nanti ada waktunya itu. Jadi setelah lini masa pendaftaran berakhir, nanti baru bisa kami tarik datanya untuk ke aplikasi UKIN. Kalau misalnya sudah terdaftar Bapak di aplikasi UKIN, baru Bapak Ibu semua bisa login ke aplikasi UKIN. Oh, Jadi itu kalau tahapannya seperti itu ya Bu? Iya, seperti Masih menunggu itu. berarti kan? Jadi kami harus plotting dulu gitu, Ya. Pak. Kalau sekarang masih belum aktif usernya karena memang belum di-plotting, belum tahu jumlah peserta yang mendaftar untuk UKIN ini berapa. Nanti informasinya Bu, informasinya kapan itu Bu? Untuk Bapak login ke aplikasi UKIN itu kan sesuai lini masa nanti untuk penguploadan dokumen UKIN. Nah,
rentang waktu itu nanti Bapak bisa login itu, Pak. Untuk rentan Sekarang waktunya Ibu nanti di mana lihatnya Bu? Di grup itu ya? kalau saya rasa sudah di-share di grup oleh pengelola ya, Pak. Mungkin Bapak cek dulu di WA grup untuk ini masa untuk UKPPG ini ya, Pak. Oke, siap Bu. Oh, ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih Bapak Effendi. Selanjutnya kita mohon kepada Ibu Nur Aisyah. Kepada Ibu Nur Aisyah, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Ibu Nur Aisyah. Oke, sepertinya oke. Kita lanjut ke Ibu Nurlela. Silakan Ibu Nurlela. Ya, Ibu Nurlela silakan untuk Ya, pertanyaannya. Ibu, terima kasih. Saya ingin bertanya nih, Bu, tentang studi kasus ya, Bu ya. Studi kasus itu apakah sebelum mengikuti ujian, kita boleh menuliskan terlebih dahulu di dokumen, nanti setelah ujian langsung kita masukkan studi kasus yang telah kita bikin. Apakah boleh seperti itu? Kalau untuk studi kasus, kalau pembuatannya saya rasa tidak jadi persoalan kapan Ibu membuat ya. Cuman untuk penguploadan itu disesuaikan dengan lini masanya Ibu. Sama dengan kayak video pembelajaran tadi, Ibu sudah boleh membuat video pembelajaran dari sekarang. Cuman untuk proses penguploadan itu sesuaikan dengan lini masa yang sudah ditentukan oleh orang pusat Ibu. Di aplikasi UKIN-nya. Satu lagi Bu, di saat ujian itu kan ada nanti disuruh isi studi kasus itu selama waktunya 30 menit. Apakah boleh studi kasus yang sudah kita bikin itu kita copy langsung paste ke jawaban yang saat ujian tersebut? Ini teknis berarti ya Ibu ya. Kalau misalnya studi kasus itu kan setelah Ibu login ke aplikasi UKIN itu kan diketikkan sendiri. Jadi kalau untuk teknisnya boleh saya rasa Ibu kopikan tidak masalah asal jangan plagiat gitu. Oh iya, ya Bu. Terus Bu, satu lagi Bu, di sekolah saya ini kan masih menggunakan kurikulum 13. Apakah boleh saat saya mengajar nanti pembelajarannya itu masih menggunakan RPP? Silahkan Ibu disesuaikan dengan kurikulum yang masih berlaku di sekolahnya masing-masing. Yang tidak boleh itu misalnya Ibu mengajar bidang Ibu matematika, tapi yang Ibu buat video pembelajaran itu IPA. Itu tidak boleh Ibu. Oh ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas informasinya. Oke, terima kasih Ibu Nurlela. Kita beralih kembali ke Ibu Nur Aisyah tadi yang ingin bertanya kembali. Silahkan Ibu Nur Aisyah. Suaranya. Ya. Udah terdengar Ibu. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Saya Nur Asyana. Saya mau bertanya, saat pendaftaran UKPPG nanti bisa langsung buat video UKIN-nya atau ada jadwal penentuan videonya, Ibu? Baik, Ibu Nur Aisyah, saya jawab langsung ya Ibu Nur Aisyah. Jadi kalau untuk pendaftaran UKPPG ini tidak ada ketentuan Ibu harus membuat video. Cuman yang perlu di aplikasi pendaftaran ini Ibu mengklik bahwasanya Ibu mengikuti ujian. Kalau untuk aplikasi pendaftaran. Nah, kalau misalnya untuk aplikasi UKIN, untuk proses penguploadan dokumen, disitulah yang perlu Ibu sesuaikan. Jangka waktu penguploadan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu. Sesuai dengan lini masa yang sudah di-share. Berarti belum bisa buat videonya kalau belum eliminasinya ya, Bu? Oke, Ibu Nur Asia. Kalau untuk pembuatan video pembelajaran tidak Kapan ada aja? waktunya kapan aja dari Oh, sekarang sudah sudah bisa boleh ya, Ibu Ibu. buat. Cuman
penguploadan dokumen di aplikasi UKIN-nya yang disesuaikan dengan jangka waktu yang ditentukan. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Ibu Nur Aisyah udah paham ya Ibu ya. Jadi sekarang sudah bisa Ibu membuat video pembelajarannya, tapi untuk penguploadannya disesuaikan dengan tanggal animasinya ya Ibu Nur Aisyah ya. Oke, untuk selanjutnya ada Ibu Endang Suryani. Silakan kepada Ibu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau tanya, yang kemarin daftar UKPPG itu email saya ada terdaftar di situ email ID belajar saya waktu saya mengajar di SMP. Sekarang kan saya mengajar di SMK dan saya terpanggil PPG ini dari akun ID belajar yang SMK ini, SMPKB SMK Bu ya. Nah, kemarin saya ganti dengan ID belajar yang email ID belajar yang SMK nggak apa-apa Bu ya? Untuk email, Ibu sesuaikan aja email yang Ibu gunakan pada saat lapor diri, Ibu. Apa yang Ibu pakai Iya. emailnya kemarin? Heeh. Asalkan Iya, emailnya itu yang masih aktif gitu. Jadi syaratnya ya, tapi akun ID belajar saya di SIM PKB ini yang akun belajar ID saya yang di SMP, Bu. Nggak apa-apa, Bu. kemarin Ibu mendaftar pakai email yang Yang mana, Ibu? SMK, Disesuaikan, yang sekarang yang ini. disesuaikan dengan itu saja, Ibu. Nah, nggak apa-apa. Nggak akan masalah maksudnya yang ID belajar yang SMP ini. Dia terdaftar masalahnya di SIM PKB. Saya rasa kalau untuk prosesnya selagi tidak ada kendala di sistemnya, saya rasa tidak jadi masalah, Ibu. Karena Ya, tapi yang semua dibaca yang saya lapor dari PPG ini kan sesuai dengan email yang Ibu daftarkan pada saat lapor diri, kemudian yang ada di SIM PKB. Karena penarikan datanya sesuai dengan SIM PKB dan data Podik Ibu. Oh, baik, Bu. Terus pertanyaan kedua, Bu, jurusan bahasa Inggris, Bu ya. Apakah video pembelajarannya harus full bahasa Inggris atau seperti biasa kita mengajar, Bu? Di combine bahasa Oke. Inggris ya, boleh. Tadi saya rasa sudah dijelaskan juga sama pemateri yang pertama ya Ibu ya, walaupun Ibu bahasa Inggris, mungkin untuk pengantarnya boleh bahasa Indonesia gitu Bu. Cuman kalau untuk materinya sendiri, perangkat pembelajarannya sendiri itu memang harus bahasa Inggris Ibu. Karena kan memang Ibu bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya di dalam video penyampaian pembelajarannya, mungkin boleh dikombinasikan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Tapi Inggris modul gitu. ajarnya berarti harus full bahasa Inggris, Bu ya? Iya, perangkat pembelajarannya itu harus bahasa Inggris Ibu. Karena kan basic Ibu bahasa Inggris gitu. Kan nggak mungkin Ibu bahasa Inggris sementara modul Ibu nanti bahasa Indonesia kan itu. Tapi kalau dari teknis penyampaian, kalau mau dikombinasikan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, saya rasa tidak jadi masalah. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Endang. Sudah terjawab ya pertanyaannya ya Ibu ya. Terima kasih. Masih semangat Bapak dan Ibu? Mana suaranya ini? Masih semangat ya Bapak Ibu ya, walaupun sudah menunjukkan jam 2:30 sore. Kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu. Ya, silakan Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Masuk akun, masuk password Ya. itu kan sesuai yang ada di seperti Ibu jelasin tadi. Tapi kejadian saya itu sama seperti yang Ibu Mailina Sari tadi tanyakan. Itu saya masukkan bukan menggunakan bukan menggunakan NIK dan passwordnya sudah ditentukan. Tadi saya coba itu Bu
di UKPPG itu udah masuk, tapi ketika saya log out itu dia tidak terbaca, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk modul ajar itu kan ada misalnya mengambil model pembelajaran diferensiasi. Itu kan ada sintaknya. Itu seharusnya diterapkan di kegiatan inti atau langsung saja, Ibu. Misalnya di situ langsung menjelaskan atau membuat kelompok. Tidak, sintaknya tidak dijelasin. Mungkin itu saja pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Eh, saya langsung jawab aja Ibu Anita Wahyuni. Ya. Tadi permasalahannya sama dengan Ibu Melina Sari ya mungkin ya. Tadi sudah login ke aplikasi pendaftaran dengan email ya Ibu ya. Kemudian di aplikasi pendaftaran UKPPG ini status Ibu di sana sudah mengikuti atau bagaimana Ibu? Oh, boleh di-unmute dulu Bu? Status Ibu di sana sudah mengikuti ya Ibu ya? Oke, kemudian pada saat Ibu log out, kemudian Ibu masuk lagi nggak bisa gitu pertanyaannya. Ya, makanya silakan nanti setelah ini Ibu cobakan login dengan username, nick Ibu, kemudian password yang default tadi 12345 bintang Ibu. Kecuali mungkin pas kemarin Ibu pendaftaran UKPPG, Ibu mengganti password di aplikasinya. Itu memang harus Ibu sesuaikan dengan password yang sudah Ibu ganti gitu. Tapi kalau kemarin memang tidak ada perubahan password yang Ibu lakukan di aplikasinya, saya rasa tidak jadi masalah. Silakan login lagi menggunakan nick nanti, kemudian pakai password default 12345 bintang gitu. Kemudian tadi sintaks maksudnya di sini di bagian materinya atau bagaimana Ibu? Sintak dari model pembelajaran diferensiasi ya Ibu. Saya. Iya, baik. Yang perlu diperhatikan Ibu ini di bagian modul atau video pembelajaran Ibu? Video pembelajaran. Oke, baik. Untuk Bang Ru masih ready ya Bang? Zoom. Ini ada pertanyaan. Baik Ibu, ini mungkin akan dijawab oleh pemateri yang pertama tadi ya Ibu, karena saya fokusnya ke sistem. Kalau untuk teknis bagaimana isi modul, bagaimana video pembelajaran, mungkin saya persilakan kepada Bapak pemateri yang pertama tadi ya Ibu ya. Kalau saya lebih ke sistemnya. Ya mungkin langsung saja Pak Sahril. Ya, halo, tes 1, 2, 3. Jelas ya suaranya? Sudah masuk Pak, silahkan Bapak Sahril. Bu siapa tadi Bu Melisa yang nanya? Ibu Nita Wahyuni. Oh, Ibu Nita Wahyuni. Bu Nita, untuk yang modul ajar yang Ibu maksud tadi, itu yang di sini modul ajar kalau misalnya kurikulum merdeka. Namun kalau Bapak Ibu masih menggunakan kurikulum lama, itu berarti kan RPP ya Bapak Ibu ya. Jadi ya tentu saja ada sintaknya di situ semua gitu ya. Bukan modul dalam artian modul kita untuk membantu mengajar ya yang diupload. Itu adalah perangkat pembelajaran gitu ya. Modul ajar itu perangkat pembelajaran maksudnya Bapak Ibu gitu ya. Bagaimana Ibu Nita Wahyuni? Sudah terjawab pertanyaannya Ibu? Sudah ya Ibu Nita ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Ibu Oktariani S. Silahkan Ibu Oktariani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini tidak tahu kenapa video saya tidak tampil ya Bu ya. Oh ya, tidak Tadi masalah Ibu. Silahkan Ibu. ya baiklah. Tadi sebenarnya seperti yang Ibu Nita tadi sebenarnya saya juga mau menanyakan yang diferensiasi. Mungkin maksud Ibu ini apakah kan kemarin kan belajar nih di modul ada diferensiasi, ada yang PSE itu kan. Apakah itu pada saat pembuatan video pembelajaran harus di apa ya? Dimasukkan gitu nah Bu maksudnya? Diterapkan atau tidak gitu kan Oh, pada begitu. sintak-sintak dicampur dengan model pembelajaran yang kita pakai atau tidak ya gitu mungkin maksudnya ya Bu Nita itu. Kemudian pertanyaan kedua juga gini Bu ya. Kemarin ada teman yang bilang nih entah informasi ini tak benar atau tidak kalau sudah ikut daftar UKPPG katanya tidak bisa mengikuti tryout. Benar atau tidak Bu ya? Ini Ibu Oktariani. Mungkin langsung saja dijawab oleh Bapak Sahril ya Pak ya. Untuk model diferensiasi, apakah itu dimasukkan ke dalam video pembelajarannya langsung atau bagaimana Pak? Pak Sahril? Oke, tunggu sebentar ya Ibu ya. Mungkin pertanyaan yang kedua bisa dijawab oleh Ibu Ermawita ya. Ibu Oktariani, untuk pertanyaan yang nomor 2, mohon diulang kembali Ibu. Oh gini, eh menurut ini cerita dari teman, katanya bahwasanya kalau sudah klik daftar UKPPG, nanti kita sulit untuk Tidak mengikuti bisa lagi. klik tryout gitu kan. Oh iya Tapi iya. ini juga, tapi ini juga saya belum daftar Bu ya dari kemarin karena emang nunggu Zoom. Tapi sampai sekarang juga mengikuti tryout juga saya belum bisa. Apa karena faktor lain atau gimana ya Bu ya? Tariani tryoutnya maksudnya di sini yang mana ya Bu ya? Yang di bawah yang di bawah ini, yang di bawah menu daftar UKPPG. Kan ada ikuti tryout, Bu. Di aplikasi apa Ibu? Di PMM. Di Oke, PMM. baik. Jadi untuk syarat mengikuti pendaftaran UKPPG itu Ibu memang harus menyelesaikan semua modul yang ada di PMM Ibu. Ya, sudah Bu, semuanya sudah hijau semuanya. Modulnya udah selesai. Kemudian Ibu sudah coba login ke aplikasi pendaftaran UKPPG? Oh, belum Bu kalau itu karena saya memang nunggu informasi dari Zoom dulu karena takut salah kan. Saya rasa tidak jadi persoalan Ibu. Silakan Ibu ikuti tryout-nya aja dulu, kemudian nanti baru mendaftar sesuai dengan ketentuan waktu dari pusat untuk pendaftaran UKPPG Ibu. Oh iya Bu, baik Bu, terima kasih. Oh ya Bu, satu lagi nih saya mau tanya soal kan kalau tadi video pembelajaran dijadiin satu folder ya Bu ya. Kalau perangkatnya ini sama ya Bu ya, perangkatnya juga kan nanti kan ada dia itu dijadikan satu PDF atau dijadikan satu folder. Misalnya bahan ajarnya gitu kan. PDF Ibu, kalau untuk Perangkat. perangkat pembelajaran itu digabungkan jadi satu file PDF Ibu. Oh, oke Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Disediakan hanya file PDF di sana. Oh iya Bu. Kecuali dengan link tadi, link itu boleh kita share foldernya. Oh ya. Gabungkan aja dua video di dalamnya, apakah kemudian menggunakan nanti yang di dia share itu model adalah diferensiasi foldernya, pakai model bukan itu gitu, filenya, Ibu. Karena kan biasanya tergantung penguji ini sebenarnya. Kalau misalnya penguji tidak menjadi masalah, yang diupload hanya 30 menit, tidak jadi persoalan. Tetapi kadang ada pengujinya itu yang minta 90 menit, yang fullnya. Tuh, jadi untuk mengantisipasi itu, jadi Bapak Ibu boleh mengupload di dalam satu folder itu 2 file video. Nanti yang di-share atau dibagikan linknya itu adalah link videonya. Jadi kalau kita share link folder videonya, maka kedua videonya akan bisa dilihat oleh kedua penguji nanti. Satu lagi yang paling penting, jangan lupa bagikan ya Ibu ya. Ya Ibu. Karena ada pengalaman beberapa yang sebelumnya itu masih dikunci Google Drive-nya, jadi tidak bisa dibuka oleh penguji. Oke, itu mungkin saja dari saya. Bu, ya Bu.
Baik, terima kasih Bu Meliza. Mungkin langsung saja ya. Untuk yang perangkat dan video tadi ya, pakai pembelajaran berdiferensiasi. Tentu saja Bu, kalau misalnya Ibu memasukkan di modul ajar atau perangkatnya itu adalah model berdiferensiasi, yang Ibu laksanakan ya model berdiferensiasi gitu. Jangan juga dilakukan yang lain gitu ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang kita upload di perangkat gitu ya, perangkat pembelajaran. Ya. Begitu mungkin Bu Meliza. Oh. Oh. Oh iya Pak ya, berarti kalau seandainya kita ngambil PBL, berarti kita menerapkan PBL fokus ke model yang kita ambil berarti Pak ya? Bener banget Bu Oktarina ya, bener banget. Jadi apa yang sudah diupload di situ itulah yang kita laksanakan Bu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, Ibu Oktariani sudah panjang lebar dijabarkan oleh Pak Saril tadi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cuma nanti kita untuk sesi tanya jawab ini sampai jam 3 ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa dilanjutkan melalui WhatsApp group yang Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami minta pertanyaan dari Bapak Sibuloni Laya. Ya, kepada Bapak Sibuloni, silakan Bapak. Baik, silakan Bapak. Di sini saya memberikan pertanyaan yang mana saya mengajar di SMP. Nah, jadi bagaimana apakah bisa saya mengambil video pembelajaran di SMA karena melihat situasi fasilitas misalnya proyektor itu bisa diambil Bu ya? Di SMA? Oke, Bapak Sibulani, mohon diulangi lagi pertanyaannya, Pak. Kurang jelas. Kebetulan saya mengajar di SMP. Nah, karena fasilitasnya kurang mendukung, apakah bisa saya mengambil video pembelajaran di SMA, mengingat di sana ada fasilitas? Oh, begitu. Oke, Bapak. Oke, Bapak Sibulani, mungkin langsung saja Pak Saril untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Sibulani Laila. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Sibulani Laila ya. Nah, Pak, ya itu boleh banget, Pak. Makanya saya kasih opsi tadi, Bapak bisa ngambil sekolah yang membuat Bapak nanti percaya diri. Misalnya listriknya bagus, punya fasilitas, boleh, Pak. Silakan dipilih di mana yang benar nanti praktik pembelajaran Bapak jadi bagus, gitu, Pak ya. Silakan. Lalu bagaimana menentukan modul pembelajarannya, Pak ya? Apakah kita mengambil dari SMP-nya atau kita mengambil modulnya di SMA? Ya, berarti kalau misalnya Bapak ke SMA, ambilnya berarti perangkat pembelajaran SMA, Pak. Ya, disesuaikan dengan yang mau Bapak ajarkan di praktik pembelajaran. Itu ya, Pak. Yang jelas kalau bidang studinya jangan diganti-ganti. Kalau misalnya ekonomi, matematika gitu ya, Pak. Jangan kita misalnya jurusan ekonomi kita ngambilnya IPS gitu atau sejarah, jangan gitu ya. Yang jelas tetap mata kuliah atau bidang studi kita. Oke, siap Pak. Oke, Ibu Bapak Sibulani Laila ya, Pak, sudah terjawab pertanyaannya ya. Untuk selanjutnya kami minta kepada Ibu Ekta Sartika, silahkan untuk pertanyaannya Ibu. Ya, halo. Saya masih tentang modul ajar bahasa Inggris tadi, Bu. Tadi katanya dijelaskan semuanya pakai bahasa Inggris. Semuanya atau materi ajarnya saja, Bu. Karena kalau semua pakai bahasa Inggris berarti dari tujuan, segala macam itu semuanya sintaknya pakai bahasa Inggris berarti. Itu yang pertama, Bu. Terus yang kedua, di penilaian rubrik penilaian itu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif, Bu. Kalau asesmen formatif berarti itu penilaiannya dari kegiatan pembelajaran. Dan sedangkan sumatif itu berarti di akhir semester. Kira-kira penilaian sumatif itu dilampirkan tidak, Bu, di
modul ajarnya. Soalnya penilaian sumatif ini dilakukan di semester biasanya. Sudah tergabung dengan materi lainnya, bukan materi waktu video mungkin saja. Itu yang saya tahu, Bu. Oke, terima kasih Ibu Ekta Sartika. Pertanyaannya mengenai untuk pertanyaan pertama mengenai modul ajar, apakah seluruh dari isi modul ajar itu apakah boleh harus berbahasa Inggris atau hanya materi-materi tertentu saja yang menggunakan bahasa Inggris? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana asesmen untuk penilaian formatif dan sumatif? Mungkin langsung saja kepada Bapak Sahril untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ekta Sartika. Terima kasih Bu Erta ya, Ekta Sartika, Bu Erta. Gimana kabarnya Bu? Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Nah, Bu, sebenarnya sudah saya jawab juga tadi ya, kalau misalnya memang punya kemampuan untuk bahasa Inggris semua, itu bagus. Namun apabila misalnya tidak, ya berarti kan kita ngajar bahasa Inggris otomatis ke materinya aja, Bu ya. Dan untuk sintaksnya nggak apa-apa bahasa Indonesia, Bu. Karena juga yang mengujinya nanti kan paham juga lah, apalagi dengan bahasa Indonesia gitu ya, Bu ya. Nah, jadi nggak masalah, Bu. Silakan. Tapi materinya ya otomatis bahasa Inggris, jangan materi yang lain ya, Bu ya. Iya. Di bahasa Indonesia juga nanti. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak, untuk asesmen Kedua tadi, formatif Pak, ada dan satu lagi, sumatif. Pak. Gimana tadi? Oh, asesmennya. Oke. Iya, Pak. Bu, Iya. misalnya di dalam asesmen itu ya otomatis harus ada ya Bu ya kan untuk asesmen terakhirnya mulai dari kita mungkin pengayaannya atau misalnya setiap materi itu dibuat aja Bu. Cuman kalau misalnya di video itu misalnya ada yang nggak sempat dilaksanakan ya kan bisa jadi pekerjaan rumah gitu misalnya waktu ini udah habis ya kan Bu ya. Jadi ya nggak apa-apa kita kan nggak menilai siswa itu sampai seberapanya tapi menilai bu gurunya atau ibu sendiri sebagai guru nanti sebagai apa namanya uji kinerja gitu melakukan sampai bagaimana setiap pembelajaran itu begitu ya Bu. Oh ya, makasih Pak ya. Oke, Ibu Ekta Sartika sudah terjawab semua pertanyaannya ya, Bu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada melalui kolom chat, ada Ibu Ristia Nelson Putri. Silakan Ibu Ristia Nelson Putri. Ada Ibu Ristianya? Tidak ada ya, oke. Baiklah Bapak dan Ibu, kita break sebentar dulu ya Bapak Ibu ya, kira-kira 5-10 menit. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan makan ataupun minum terlebih dahulu, silakan Bapak dan Ibu. Tapi kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk tidak meninggalkan Zoom. Silahkan untuk audio dan videonya di-off-kan saja. Belum kena biaya info cek. Belum. Ini apa dulu? Tuh, masukin dulu. Banyak aku cuma dalamnya. Oh, beribu-ribu kalau saat dipilih loting satu gitu tuh. Loh.
Ini tidak Nek kami nigi 600. Ini benar ikut Zoom di 500, 100 di itu. Nyala katanya tadi pusaka lulus Bu. Ini nih katanya karena tidak biagi kesempatan. Amelok tahap 1 ngikut tahap 2 di ujian tahap 2 ngikut tahap 3 katanya. Kita ini lah anak presiden baru katanya kemungkinan menteri kele diganti. Kele ganti pula peraturannya. Katanya cekan itu tadi Mbak Nian pula gitu. mungkin ya ini di dalam aku nih. Ngulang lagi tuh mayor deh. Kata bahannya, itu juga boleh ibaratnya itu bayar Tidak sebanyak ini. Universitas UPB kan ke Serana. Ini kalau anak satu kapo jadi tuh. Lah lebih 3.000 Ya dibagi gimana? Terus ini kalau bina muka wah 10 ada. Anak ini nih kalau ngikut pula anak Ili pendukung sebab waktu pas masuk ke Instagram tuh ada Ili Ili A5 pendukung ini namanya. Ili itu satu lain anak yayasan. Ini daftar jemeng Telegram kan cek dan ngikuti Telegram. Aku ada di sini. Ini kontak HP ya ini. Bukan on. Tapi yo nolong beli yo ini limpai udah mau hele ya staf bulan ini masuk. Ini lah no. Kat banyak. Lo zoom dem dang tulun. Lalu lo kamu nih belum. Oktober tanggal 19 saya itu nggak kemana 19 bela berapa pulang uang 1, 2, 3, 4, 5 18 deh 17 deh 17 nih dekatan nih. Untung lo modal tinggal ngedit lo ini. Biasa kau bang. Nak di kanian baru menit. Ini ada. Ayo kalau kemana? Mandi. Ya, di sini yuk aku muat kan. 2 juta mer ngaku. Kok jika lalu lulus seleksi karibok video. Asma mau dia pulang. Tak buka pas mau mayar. Lo dia kata dia ngupload foto, ngupload apa? Kata kan roman ibu Ilan di SDM itu ngecek ada dia pada ngupload. Kata ibu Ipi tanya lah ibu Ade, katanya jika ada guru SMA 6 ibu yang sini nah ikutin pacar ngupload. Itu kata Ade tanya nih dulu kalau aku mintanya 500. Ya, ngayat sih Ade. Uji di kampus tuh deh. Ngupload video berapa? Ya. Di Cirebon tuh kan tinggal yang sih bayar 500. Kalau aku mintanya 500, katanya kamu tuh berasana dulu nak berapa yang sih katanya. Dalam mati itu katanya cepat nion kata ada yang situ nih Asmawi katanya ngecek ada telepon yang sidang langsung apa di itu kata Kadek